Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Biarlah di awal bulan ini kita tetap bersuka cita dan bergembira karena Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi berkat. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah streaming kita. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni 2020. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun di tahun 2020. Dan saya percaya bahwa setengah tahun ke depan, 6 bulan ke depan, akan ada perkara-perkara yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi maupun sebagai satu jemaat. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk bulan yang baru, hari yang baru, dan kami percaya bahwa di bulan Juni ini ada sesuatu yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan melalui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, maupun keluarga rohani kami, jemaat Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang bulan ini kami akan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, dan kami siap mendengar. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu,
Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa sepanjang bulan ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, menghibur kita, dan memberikan kita jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan hidup kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan judul khotbah hari ini saya beri judul Siapakah Hamba Tuhan? Ya, siapakah hamba Tuhan? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan berkenaan tentang siapa itu hamba Tuhan. Kita akan mulai di Yesaya 65 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Saudara-saudariku yang terkasih, ada satu pertanyaan. Setelah kita membaca firman tadi, ada satu pertanyaan demikian. Siapakah yang pantas disebut hamba Tuhan? Siapa yang pantas disebut hamba Tuhan? Ya. Seturut apa yang saya baca firman Tuhan, apa yang saya renungkan selama ini, hamba Tuhan itu adalah mereka yang menghambakan dirinya untuk mentaati segala perintah Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatkah saudara, bukankah Yesus yang adalah anak tunggal Allah, Bapa kita yang di sorga, itu memiliki kuasa, memiliki segala otoritas di bumi dan di sorga. Namun ketika dia menjadi anak manusia, dikatakan oleh firman Tuhan, dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Bayangkan Bapak Ibu, dia itu anak tunggal Allah Bapa di sorga. Ya. Tapi ketika dia jadi anak manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Seperti yang kita ketahui, sebagaimana firman Tuhan mengatakan di Filipi 2 ayat 5-8, dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus sadar sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Tapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, benar kita adalah anak-anak Tuhan. Secara status kita anak-anak Tuhan. Tapi waktu kita ingin dipakai Tuhan, ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus punya hati seorang hamba. Ya, jadi status kita memang betul kita ini anak-anak Tuhan. Tapi sebagai orang yang sungguh-sungguh sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini juga hamba Tuhan. Ya. Jadi meski kita seorang rohaniawan, aktivis gereja, majelis, penginjil, pengurus panti asuhan, pengurus rumah jompo, ya, pengurus rumah pemulihan kejiwaan ataupun panti narkoba,
atau bahkan pendeta, bahkan nabi sekalipun, namun jika kita tidak menghambakan diri kita sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga, untuk senantiasa taat dalam segala perintah Tuhan, maka kita tidak pantas disebut hamba Tuhan. Ya, orang itu tidak pantas disebut hamba Tuhan kalau dia nggak taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun sebaliknya, meski dia hanya jemaat biasa, tetapi senantiasa menghambakan dirinya untuk taat kepada perintah Tuhan, maka orang seperti itu pantas disebut hamba Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa kita semua ini yang ngakunya anak Tuhan dan menjadi milik Kristus adalah juga punya status yaitu hamba Tuhan. Ya. Dari mana kita tahu bahwa kita ini hamba Tuhan? Ya tentunya saya tidak akan mengatakan kita jadi hamba Tuhan itu karena organisasi, karena kita diangkat oleh organisasi kita. Tapi semua kita yang percaya kepada Yesus seharusnya tahu bahwa kita ini hamba Tuhan itu dari firman Tuhan. Mari kita buka di Roma 6 ayat 22. Apa dikatakan firman Tuhan tentang diri kita sebagai orang yang sudah ditebus, dikuduskan oleh Tuhan. Dikatakan demikian, tetapi sekarang. Kapan saudaraku? Sekarang. Sama-sama kita katakan, sekarang. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi apa saudaraku? Hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, jelas sekali Roma 6 ayat 22 mengatakan kita ini dimerdekakan dari dosa. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita juga adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Pertanyaannya, lalu apa saja yang dijanjikan Tuhan bagi hamba-hambanya? Tadi di Yesaya 65 ayat 13 kita sudah baca, ada janji-janji Tuhan di situ untuk setiap hamba-hambanya. Apa janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan di Yesaya 65 ayat 13 tadi? Salah satunya yang pertama, yaitu sebagai hamba Tuhan, Tuhan tak akan membiarkan kita hidup kekurangan. Tak akan hidup kekurangan. Ya. Firman Tuhan melalui hambanya Daud bersaksi di sepanjang umur hidupnya, dia mengatakan dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan sehingga harus hidup dalam kekurangan, apalagi sampai harus meminta-minta. Bahkan saking hidupnya diberkati, dia bisa dipakai Tuhan menolong orang yang susah. Ya, Daud bersaksi tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia juga melihat orang lain yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 mengatakan demikian. Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya dikatakan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menurut firman Tuhan, orang benar atau orang yang takut akan Tuhan dan hatinya rindu menghambakan diri kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dikatakan tidak pernah hidup kekurangan. Tak akan pernah dibiarkan Tuhan hidup kekurangan ataupun kekurangan sesuatu apapun yang baik. Ya. Mazmur 34 ayat 10 dan 11 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Ya. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan
tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali ya, jelas sekali bagaimana orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, dia tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Bahkan di Mazmur 46 ayat 2 sampai 6 itu mengatakan, bahkan mesti bumi ini saking kering kerontangnya tidak ada lagi yang bisa dimakan, Tuhan tetap memberi dan memelihara kita, ya. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, ya, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi jelas sekali saudaraku, ya, jelas sekali apa yang dikatakan oleh pemazmur tentang orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan. Dan kita tahu banyak contoh di dalam Alkitab, ya, tentang cerita bagaimana pemeliharaan Tuhan. Contoh salah satunya ketika dunia dilanda krisis bahan pangan hingga hampir seluruh penduduk bumi kelaparan, tapi Tuhan tetap memelihara umatnya. Lewat siapa? Lewat Yusuf. Kalau kita tahu cerita tentang Yusuf, bagaimana dia menjadi penguasa di tanah Mesir, ya, bagaimana Tuhan menjadikan dia orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan lumbung-lumbung di Mesir untuk memberi makan bangsa-bangsa, ya. Bahkan bangsanya sendiri pun yang sedang mengalami krisis bahan pangan pada saat itu, bangsa Israel, tertolong oleh karena Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir. Juga ketika Elia, ya, waktu Elia berdoa sehingga tanah Israel tidak hujan selama 3,5 tahun, sehingga membuat tanah Israel itu kering, tidak ada bahan makanan. Tapi nyatanya Tuhan tetap bisa memelihara Elia di tepi sungai Kerit, ya. Bahkan yang ngasih makan Elia itu burung-burung gagak, saudaraku. Saudara bisa baca itu di 1 Raja 17 ayat 1 sampai 6. Bayangkan burung gagak yang begitu rakus, burung gagak yang terkenal tidak pernah berbagi, dipakai Tuhan untuk memelihara hambanya, ya, memelihara nabinya di tengah krisis pangan, di tengah kekeringan di tepi sungai Kerit. Jadi jelas dalam keadaan apapun dan separah apapun, ya, Tuhan tetap bisa pelihara kita. Tuhan tetap memelihara hamba-hambanya yang hidup menghambakan diri, yang hidup mentaati segala perintahnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang menghambakan diri, bagi hamba-hambanya. Yang kedua itu selalu dapat kekuatan baru. Firman Tuhan di atas tadi mengatakan bahwa hamba-hambanya tidak akan kehausan, ya. Di Yesaya 65 tadi dikatakan hamba-hambanya tidak akan kehausan. Artinya mereka akan selalu disegarkan oleh Tuhan agar tetap kuat, agar tetap semangat. Juga bisa berarti mereka selalu dipuaskan dengan air yang segar, dengan air yang hidup, atau selalu akan menikmati setiap kebaikan Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan, menikmati penyediaan Tuhan. Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya hidup orang benar itu, hidup para hamba-hamba Tuhan yang menghambakan diri,
itu akan terus naik, itu akan terus bersinar. Terang Tuhan itu akan terus bercahaya atas kehidupannya. Makin lama makin terang, makin lama makin naik. Ya, bahkan di Ulangan 28 ayat 13 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada kata kau lakukan dengan setia. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita mau gak setia melakukannya? Maka Tuhan akan memelihara kita. Maka terang Tuhan akan bercahaya atas kita. Minggu lalu kita mendengar bangkit dan menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan telah datang atasmu. Ya. Kita percaya, sebagaimana Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, orang yang sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menghambakan dirinya kepada Tuhan, maka firman-Nya mengatakan, kalaupun kita tersandung, kalaupun kita jatuh, mereka tak akan sampai jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan senantiasa menopang mereka. Dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Jadi bahkan Tuhan itu memelihara kita sampai masa tua kita sekalipun. Bahkan di masa tua kita, Tuhan rindu memberikan kita semangat lebih lagi. Menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan, bahkan lebih kuat daripada kebanyakan orang-orang muda. Dikatakan mereka tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lesu, bahkan selalu mendapatkan kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang terus terbang tinggi makin tinggi. Itu di Yesaya 40 ayat 30-31, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati hamba, hidup takut sama Tuhan, tiap hari, ya, selalu Tuhan berikan kekuatan baru. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, orang-orang yang menghambakan diri untuk taat kepada Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga ini akan berlimpah sukacita dan hidupnya akan bahagia. Dikatakan, ya, Bapak Ibu, bahwa bahagia dan sukacita sejati itu tak akan kita bisa dapati lewat keinginan hati, pikiran, telinga, mata, apalagi hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya, contoh, jika kita pikir akan sukacita dan bahagia ketika kita mendapatkan sebuah mobil yang mahal, maka segera saja kebahagiaan itu bisa berubah jadi kekecewaan. Jika tiba-tiba mobil tersebut hilang ataupun mobil tersebut hancur karena tertabrak atau kecelakaan, bisa tiba-tiba hati kita sedih, kecewa, marah, saudaraku. Ya, jika kita pikir juga kita bisa bahagia jika punya istri cantik, ya, ini untuk orang-orang yang belum nikah, anak-anak muda, ya. Jangan dipikir ketika kita punya istri cantik atau suami ganteng, itu menjamin hidup kita bisa bahagia. Bahkan setelah kita menikah sekalipun, kita pikir kita punya anak yang pandai, anak yang ganteng, anak yang cantik, itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Jangan kita pikir seperti itu, saudaraku.
Karena bisa saja tiba-tiba itu bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Bisa jadi akan ada masalah, ya. Jika suami atau istri tiba-tiba ada salah satu pihak yang selingkuh, atau si anak yang kita pikir pandai ini berubah jadi pemberontak, ya, kurang ajar sama orang tua, ya, tidak dengar-dengaran sama orang tua, apalagi kalau narkoba, pergaulan buruk, ya, seks bebas, wah, itu bisa jadi kebencian, saudaraku, bisa jadi kepahitan, ya, ada di tengah-tengah keluarga. Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu, bahwa apa yang ukuran kebahagiaan yang kita pikirkan, seperti yang kita pikirkan, yang kita inginkan, seperti yang ingin kita lihat, belum tentu itu menjadi ukuran sejati kebahagiaan kita, ya. Belum tentu itu menjadi sukacita kita yang kekal, saudaraku. Jadi hanya Tuhan sajalah yang bisa memberikan kita sukacita dan bahagia sejati itu, ya. Karena apa? Karena yang diberikan oleh Tuhan, sukacita dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan, yang dari Tuhan, itu tidak akan berubah, ya. Itu tidak bisa dicuri oleh keadaan, tidak bisa dicuri oleh siapapun, ya. Dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya adalah kebahagiaan yang tidak akan habis-habisnya, kekal sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu hal-hal yang seperti ini. Yesaya 48 ayat 18 jelas sekali mengatakan, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau, perhatikan ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka, kata Tuhan, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di mana damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering? Di mana kebahagiaan yang berlimpah itu? Itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu ada di dalam perintah-perintah Tuhan. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jelas sekali. Jelas sekali. Bahwa kebahagiaan kita, damai sejahtera kita yang melimpah-limpah, itu ada ketika kita taat kepada firman Tuhan. Memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan. Itulah ciri-ciri hamba Tuhan. Ya, jadi bukan jabatan yang seperti di awal saya katakan, bukan jabatan. Bukan karena kau melayani ini, melayani itu, punya jabatan ini, punya jabatan itu. Tidak. Bahkan kalau engkau hanya jemaat biasa saja, tapi kau taat sama firman Tuhan, kau melakukan perintah Tuhan, maka janji Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan, itu tidak akan pernah kering. Itu akan seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya hari ini kita belajar sesuatu yang meneguhkan kita semua, bahwa siapakah hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu bukan orang yang hanya memiliki jabatan gembala, penatua, ataupun pemimpin di dalam gereja, di dalam organisasi gereja. Tapi setiap kita yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah percaya Tuhan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan di Roma 6 ayat 22 tadi, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jikalau kita taat akan perintah Tuhan dan setia melakukannya. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus sebagai tanda bahwa kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan sadar bahwa setiap kita ini bukan hanya ditebus dan dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, tapi juga selama kita hidup,
Kita rindu dipakai Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat akan perintah-perintahnya. Mari kita persiapkan Bapak Ibu, saudara-saudariku di rumah kita masing-masing. Kalau saudara sudah persiapkan roti dan anggur perjamuan, kita akan mengambil perjamuan kudus sebentar. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih mengangkat roti perjamuan. Saya percaya hari ini firman Tuhan berbicara dalam hatimu, dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita ini semua dipanggil dan dipilihnya bukan hanya menjadi orang-orang benar, orang-orang kudus, bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita adalah hamba-hamba Tuhan yang akan dipakainya, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Firman Tuhan mengatakan, pada malam waktu dia akan diserahkan, dan di dalam perjamuannya yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, dan memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Lalu setelah makan dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa dan kita menaruhkan tangan kita di dada kita. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami diteguhkan. Sewaktu kami mengambil perjamuan kudus tadi, Kau mengingatkan kami kembali bahwa kami bukan hanya ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami, tapi Engkau memilih kami juga untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bukan hanya dikuduskan, tapi juga akan beroleh hidup yang kekal. Bapa, terima kasih untuk kebenaran janji firman-Mu bahwa sebagai hamba-hamba Allah kami akan hidup tidak akan kekurangan dan selalu akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau. Bahkan kami berlimpah dengan sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Bapa, ajar kami terus untuk taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, sehingga kami layak untuk dikatakan sebagai hamba-hamba Allah. Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk dibawa menjadi berkat kemanapun kami pergi. Dan sebelum kami menjadi berkat, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati, roh, jiwa, tubuh kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah yang besar dari Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat dan rindu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, sama-sama saya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai dengan ibadah kita, tapi saya percaya kasih dan anugerah Tuhan kepada hidup kita tidak akan pernah berkesudahan. Tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan kita, dan sampai ketemu minggu depan. Shalom. Hidup ini seperti secangkir kopi, di mana pahit dan manis menyatu dalam kehangatan. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sudah kita dengar tadi menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk tetap memberikan persembahan melalui nomor-nomor rekening yang akan tampil berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga para donatur yang mengambil bagian dalam pelayanan Compassion Ministry. Dan sampai hari ini, pelayanan berbagi kasih masih terus dilakukan, yaitu berupa pembagian sembako kepada yang membutuhkan di masa COVID-19 ini. Doa adalah nafas setiap orang percaya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam doa jemaat yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin bergabung dalam doa syafaat, dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi melalui Zoom meeting juga. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan ulang tahunnya di minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Menikmati hadirat Tuhan memampukan kita untuk menikmati hidup. Jangan lupa bahagia. Kerupuk kopi lur. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.